Shalom saudara, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan mengenai galau. Iya. Nah, PPT-nya boleh ditampilkan, saudara. Media boleh tolong menampilkan. Baik, saudara, kata galau ini memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan saudara, kata galau ini sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saudara, kalau mungkin ya tahun 2005 gitu ya, dengan kata galau masih asing. Tetapi sekarang 2020, kata galau ini sudah menjadi bahasa sehari-hari, bahkan sudah menjadi bahasa yang cukup baku karena sudah masuk ke dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mungkin dulu saat awal-awal muncul sekitar tahun dari tahun 2010, dari tahun 2010 sampai sekarang, awal-awal munculnya mungkin masih asing di telinga kita. Masih wah itu kayak bahasa gaul gitu ya. Bahasa, kalau bahasa Inggris itu bahasa slang. Bahasa yang masih dipleset-plesetkan. Tetapi saat ini galau itu sudah tidak asing gitu ya kita dengar, dan sudah menjadi bagian hidup kita. Galau ini menyerang bukan hanya kaum anak muda, saudara. Mungkin awal-awal dulu, wah itu hanya anak muda tuh galau-galau. Tapi kita bisa lihat sekarang galau itu dialami semua kalangan usia. Bahkan maaf, kakek-kakek, nenek-nenek juga bisa galau ternyata, saudara. Nah, apa sih galau itu? Oke, kita lihat di slide-nya ini. Kita bisa lihat, saudara, galau berarti perasaan bimbang, bingung, cemas, gelisah, hilang akal, kacau, khawatir, banyak ya saudara ya, kusut, apalagi tuh, nanar, senewen, resah, risau, dan was-was. Jadi wah banyak nih arti galau nih. Memang perasaan campur aduk begitu ya. Ketika kita mengalaminya, kita seperti rasanya bimbang, takut, cemas, dan sebagainya. Nah, dalam KBBI, kata galau diartikan sibuk beramai-ramai, ramai sekali, kacau, tidak karuan pikirannya. Jadi kalau kita bisa artikan galau atau kegalauan berhubungan dengan pikiran. Nah, ya maaf saudara, ada gangguan teknis sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi saudara, ketika kita melihat pengertiannya, memang galau ini adanya di sini, di pikiran kita. Walaupun seringkali orang bilang kalau galau itu taruh tangannya di sini. Aduh, saya galau gitu ya. Karena memang ketika pikiran kita kacau begitu ya, pikiran kita campur aduk, perasaan kita juga terganggu. Maka seringkali akhirnya orang mengatakan galau itu sebuah gangguan perasaan. Rasanya aduh gitu ya. Nah, saya percaya saudara dan saya semua sudah mengalami galau ini. Kalau yang belum, nanti kita sama-sama coba ngalamin galau. Kenapa penting saudara ngalamin galau? Menjadi penting supaya kita mengerti. Ternyata saudara, dengan kita mengerti manusia itu lemah, dengan kita mengerti manusia itu tidak hebat, tidak sempurna, kita jadi mengerti betapa hebatnya kuasa Tuhan menyempurnakan hidup saudara dan saya. Amin. Nah saudara, kita lanjutkan. Jadi ada beberapa penyebab kegalauan saudara. Galau ini bisa, sekali lagi, bisa menyerang bukan hanya anak muda, tetapi galau bisa menyerang semua kalangan usia, dari anak-anak sampai lansia. Nah, apa aja sih? Sebenarnya memang penyebab kegalauan itu banyak ya. Misalkan kakinya diinjek. Kalau kaki diinjek rasanya
Nggak galau ya, tapi sakit ya. Atau apa, misalkan ada permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan mungkin yang bekerja, ada permasalahan di kantornya, yang kuliah, yang sekolah, ada permasalahan di masing-masing tempat. Semua itu bisa menyebabkan kegalauan. Tetapi kalau izinkan saya bisa merangkum menjadi 3 hal. Ada 3 hal yang utama yang akhirnya membuat saudara dan saya merasakan kegalauan. Apa itu? Boleh ditampilkan. Yang pertama, kegalauan, penyebab yang pertama adalah mengalami kegagalan. Ya, mengalami kegagalan seringkali menjadi penyebab seseorang itu akhirnya putus asa, hilang harapan. Dia sudah berusaha sekeras mungkin untuk mengerjakan sesuatu, sudah merencanakan sedemikian rupa, diusahakan mati-matian gitu ya, setengah mati atau setengah hidup, ya sama itu, setengah-setengah. Atau sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sudah menghabiskan banyak dana, menghabiskan banyak daya, tenaga, pikiran, waktu, tetapi yang dikerjakan itu gagal, tidak sesuai dengan harapannya. Maka seringkali ketika kita mengalami ini saudara, disinilah kita jadi galau. Nah, yang menjadi masalah ketika mengalami kegagalan, gak jarang loh di antara kita atau bahkan banyak orang di luar kita yang ketika mengalami kegagalan akhirnya mengambil jalan pintas. Apa itu saudara? Mengambil jalan pintas dengan berhenti mencoba, dengan berhenti melakukannya. Mungkin ada nih yang pas sekolah tidak naik kelas, kemudian mengambil jalan pintas untuk berhenti sekolah. Itu sebuah jalan pintas saudara. Berhenti mengusahakannya. Karena mungkin dikira saya udah gak naik kelas, ngapain lagi sekolah, saya sudah gagal gitu. Tapi itu ternyata adalah sebuah jalan pintas. Ada lagi yang mungkin ketika diputusin pacarnya, terus mengambil jalan pintas dengan apa? Dengan mungkin bunuh diri. Saudara, kita tahu sama-sama bahwa lari dari masalah bukanlah jalan yang tepat. Lari dari masalah memang seolah-olah itu jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Tetapi sesungguhnya kita bisa renungkan sama-sama, yang namanya lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, nanti kita akan belajar. Lalu bagaimana? Apa kata firman Tuhan tentang kita bisa walaupun mengalami kegagalan, kita tidak merasa galau. Yang kedua, kita fokus di dalam masalahnya dulu, apa yang menyebabkan kegalauan. Yang kedua adalah perasaan tertolak. Ya, perasaan tertolak. Salah satu penyebab kegalauan adalah perasaan minder atau merasa tertolak. Saudara, saya ini tipe orang yang sebenarnya introvert begitu ya. Introvert itu orang yang lebih cenderung tertutup, lebih cenderung tidak banyak bicara, tidak cakap untuk berkomunikasi, tidak cakap untuk bersosialisasi sebenarnya. Maka seringkali saya dalam mengungkapkan kata-kata itu banyak lebih di pikiran saya sendiri begitu ya. Dan banyak orang introvert juga seperti itu kira-kira. Tetapi seringkali orang-orang introvert ini merasa minder karena dia melihat yang lain tuh punya teman banyak gitu ya. Orang-orang ekstrovert itu gampang banget ya berteman. Lah, saya ini kayak susah berteman. Terus mulai merasa minder, mulai merasa tertolak, merasa kurang gaul dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi di kalangan anak muda yang menyebabkan akhirnya kegagalan, merasa tertolak oleh lingkungan pertemanannya. Bahkan yang juga tidak jarang adalah masalah remaja yang merasa ditolak oleh orang tuanya. Nah, ini akan menyebabkan kegagalan. Bagi anak-anak dan remaja kira-kira itu. Bagi orang yang dewasa bagaimana? Perasaan tertolak misalkan saat mencari pasangan, kemudian merasa ditolak, akhirnya
yaitu mengalami kegagalan, atau dalam proses pencarian pekerjaan juga sudah mencoba melamar di beberapa tempat pekerjaan namun ditolak, itu juga sering mengakibatkan kegalauan. Jadi memang perasaan tertolak ini akan menyebabkan konflik baik di dalam diri maupun di luar diri kita. Seringkali ketika kita ditolak, akhirnya kalau kita merespon dengan negatif, akhirnya menjadi sebuah pertengkaran, menjadi sebuah perselisihan. Merasa idenya tidak diterima, merasa pribadinya tidak diinginkan. Semua hal itu bisa menyebabkan kegalauan. Dan sekali lagi, kalau itu tidak kita responi dengan baik, perasaan tertolak tadi, semua ya, dari anak kecil, remaja, dan orang dewasa, perasaan tersebut akan menjadi sebuah konflik dari dalam diri kita dan juga di luar diri kita. Bisa kita menjadi pertengkaran dan sebagainya. Nah, yang ketiga, sebenarnya ini yang utama, saudara. Penyebab kegalauan adalah tidak yakin akan campur tangan Tuhan. Loh, kenapa begitu? Begini, orang yang galau itu kalau kita renungkan, dia selalu dipenuhi dengan perasaan cemas, perasaan takut tadi, perasaan khawatir, campur aduk, bimbang, dan sebagainya. Dan sebenarnya ketika kita melakukan itu, saudara, secara sadar atau tidak, kita sedang meragukan bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Ketika kita khawatir, ketika kita cemas akan masa depan kita, akan hari esok, bahkan akan hari ini, apa yang akan kita makan, apa yang kita akan minum, apa yang akan kita kerjakan, kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Pikiran kita sedang dipenuhi bahwa Tuhan yang kita sembah ternyata Tuhan yang tidak peduli. Mungkin di antara kita ada yang pernah berpikir, kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk ini terjadi? Nah, ini sebuah kegalauan. Orang-orang seperti ini tidak mau membuka diri dan mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya baik adanya. Maka saudara, 3 penyebab ini kita harus tangkal dengan firman Tuhan, karena kita percaya sama-sama bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Jadi apa kata firman Tuhan mengenai 3 hal ini, mengenai cara supaya kita gak galau? Yang pertama, boleh ditampilkan? Yang pertama, kita jangan menuntut kesempurnaan dari orang lain. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, kita boleh baca di situ, menuliskan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Kita memang Tuhan Yesus berkata, sempurnalah seperti Bapa sempurna, seperti aku sempurna, kata Tuhan Yesus. Kita memang terus berusaha menuju kesempurnaan, dari sejak kecil, sejak sekarang, bahkan sampai nanti akhir hayat hidup kita. Kita akan terus berusaha sempurna. Maka kita menuntut diri kita, tetapi kita tidak boleh menuntut orang lain untuk sempurna. Karena pertama, kita aja belum sempurna, kita aja masih berusaha sempurna. Maka untuk supaya kita tidak gampang galau dengan serangan dari luar tadi ya, misalkan ditolak atau dijahati atau sebagainya yang membuat kita galau, supaya kita tidak galau, kata firman Tuhan adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Salah satunya, saudara, ini tips paling bagus nih yang pernah saya dengar juga dari Ko Yosua, supaya gak gampang kecewa sama orang lain, siapapun, baik keluarga kita sendiri, teman-teman kita, sahabat kita, siapapun, pasangan dan sebagainya. Lower your expectation. Apa itu, saudara?
rendahkan ekspektasi kita, rendahkan harapan kita kepada orang lain. Nah sebenarnya ini Alkitabiah saudara. Firman Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia itu simpelnya itu adalah dia menaruh harapan kepada orang ini. Wah, saya berharap orang ini bakal menolong saya nih. Ternyata tidak menolong. Makanya jadi kecewa. Makanya akhirnya jadi galau. Tapi coba kita menuruti firman Tuhan. Kita tidak mengandalkan manusia. Kita tidak berekspektasi kepada manusia lain. Termasuk juga keluarga kita, termasuk juga orang-orang terdekat kita. Ketika kita tidak mengandalkan mereka, ketika kita tidak berharap kepada mereka, itu kita tidak akan kecewa. Ditolong ataupun tidak, kita tetap berkata puji Tuhan. Maka firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Nah dengan begini kita bisa preventif, antisipasi, pencegahan. Jadi sebelum serangan dari luar itu datang, kita itu istilahnya sudah pakai tameng. Ya, lu mau mengecewakan gua kayak gimana, gua gak punya harapan sama lu, jadi gua gak bakal kecewa. Gitu kira-kira bahasa gaulnya. Kalau kamu mau ngecewain aku bagaimanapun, aku tidak pernah berharap sama kamu, makanya aku gak pernah kecewa. Begitu ya saudara. Karena harapan kita sudah kita gantungkan di dalam Kristus Yesus yang menepati janjinya. Amin. Yang pasti menepati janjinya. Itu yang pertama. Maka dengan gitu kita juga tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita tahu bahwa kita gak perlu dibaikin sama orang lain. Kita hanya perlu kebaikan Tuhan. Kita hanya perlu kasih Tuhan. Nah di dalam Roma 12 ayat 21 juga menulis, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah kita bisa lihat saudara, contoh nyata dari ayat ini adalah melalui kisah Raja Daud yang di Alkitab. Tokoh Raja Daud ini saudara, dia begitu istimewa. Bahkan kalau kita boleh mengingat sedikit cerita tentang firman Tuhan ini tentang Raja Daud. Sebelum dia menjadi raja, dia itu sempat dikejar-kejar sama Saul. Saul yang sudah menjadi raja, yang punya pasukan begitu banyak, raja atas Israel, mengejar Daud yang masih kecil saudara. Ya kalau bisa dibayangkan, mungkin Daud itu masih sekitar umur masih remaja. Kita bisa lihat pas dia melawan Goliat dikatakan dia masih kemerah-merahan. Mungkin setelah itu mungkin bertahun-tahun, ya mungkin sekitar usianya masih 20-an. Kalau kita ibaratkan dengan umur sekarang ya saudara. Tapi dia dikejar-kejar oleh orang nomor 1 di Israel waktu itu. Bayangin saudara. Pasti Saul itu ngejarnya nggak jalan kaki. Pasti ngejarnya pakai kereta kuda dan sebagainya. Tapi Daud gimana? Dia gak punya apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Dia tapi punya Tuhan. Dia punya Tuhan yang pemilik alam semesta. Maka dia bisa dilindungi dari kejahatan orang. Dan dia tidak membalas saudara. Kita lihat bagaimana setelah kematian Saul, Daud adalah salah satu orang yang dikatakan di Alkitab apa? Dia menangisi kematian Saul. Jadi dia bersedih atas kematian Saul. Wah ini aneh saudara. Kalau bagi dunia ini gila. Ngapain kamu tangisi? Ngapain kamu bersedih atas kematian orang yang mau membunuh kamu? Orang yang jahat sama kamu. Orang yang benci sama kamu. Kenapa kamu tangisi? Tapi mungkin Daud bisa berkata. Di dalam Alkitab saudara kita bisa cek sama-sama nanti. Saul dikatakan oleh Daud, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka dia bersedih atas kematian orang yang diurapi Tuhan. Wow, ini saudara, dia benar-benar dia benar-benar melakukan firman Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak
dikalahkan kejahatan, tapi dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, hari ini kita belajar, saudara. Orang di luar sana semua tidak ada yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Hanya diri kita yang bertanggung jawab menjaga hati kita sendiri. Sejahat apapun orang di luar sana, tidak akan pernah bisa menyakiti hati kita kalau hati kita berharap kepada Kristus. Amin, saudara. Kalau kitanya gak mau sakit hati, orang di luar mau berusaha menyakiti kita kayak apapun, kita gak bakal sakit hati, karena kita punya Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, cara mengatasi kegalauan adalah dengan, boleh ditampilkan, yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Wah, ini bagus sekali. Saya mau bacakan sekali lagi buat saudara dan saya. Cara mengatasi kegagalan yang kedua adalah yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saudara, gagal itu bukan berarti kita tidak bisa. Sebuah kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kita tahu semua ceritanya tentang bagaimana ada salah satu makanan cepat saji yang terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi di Indonesia bisa dibilang makanan cepat saji ini udah jadi top gitu ya, udah hampir nomor 1 lah. Kalau misalkan pendirinya waktu itu dia menyerah, dia putus asa, mungkin hari ini kita nggak bisa ngerasain makanan itu yang enak. Apa itu, saudara? KFC. Pendirinya namanya Colonel Sanders. Itu kalau saudara bisa cek di Google ceritanya, dia itu di usia yang ke-80 baru berhasil mendirikan KFC. Sebelumnya bukan dia males-malesan, saudara. Sebelumnya dia sudah mencoba ke berbagai restoran, ke berbagai orang, tukang masak dan sebagainya, menawarkan resep ayamnya itu, tapi ditolak. Di mana-mana dia ditolak. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai dia baru sukses umur yang ke-80. Di usia yang tua, dia baru sukses mendirikan restoran yang kita kenal dengan nama KFC itu. Nah, coba waktu itu Colonel Sanders dengan gagal berkali-kali terus dia nyerah. Mungkin hari ini saudara dan saya gak pernah bisa ngerasain KFC ya, yang enak itu. Apalagi ada paket winger yang hemat ya. Ya itu buat mahasiswa biasanya menarik itu. Nah, tapi saudara, kita bisa lihat bahwa kegagalan itu bukan akhirnya, bukan sebuah final. Ketika dia tahu bahwa kegagalan itu bukan berarti dia tidak bisa, dia mencoba terus, dia berusaha terus, akhirnya keberhasilan itu datang. Dan ini yang dikatakan Alkitab. Kita baca di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, firman Tuhan ini dikatakan oleh Ayub, yang kita bisa lihat begitu penderitaannya hebat. Dia orang yang benar loh, saudara. Dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia itu salah satu dari, mungkin ada beberapa orang yang dipuji oleh Allah karena kesalehannya. Bayangin saudara, kalau kita memuji Allah itu semua orang bisa, tapi siapa orang yang dipuji Allah? Salah satunya Ayub. Nah, dia dipuji Allah, tetapi dia diizinkan Tuhan mengalami berbagai pencobaan. Dari sekolah minggu ya, kalau saya dengar kisahnya tentang Ayub ini kadang kayak gak masuk akal gitu. Terus buat apa dia sudah hidup betul gitu ya, udah hidup benar, tapi dia akhirnya mengalami pencobaan yang hebat begitu, kehilangan segalanya. Tapi dia bisa berkata dalam Ayub 42 ayat 2 tadi, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah saudara, bayangin gak? Kita yang, maaf ya, misalkan
baru gagal, misalkan ditolak pekerjaan satu, kita udah nyerah. Bayangin Ayub yang kehilangan semuanya. Dia bukan hanya gagal sekali, itu istilahnya kalau bagi dunia itu udah bangkrut, udah di end lah. Sakit juga tubuhnya, ditinggalkan semua keluarganya. Tapi dia tetap bisa berkata, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dia masih punya pengharapan. Saudara, ada satu kata, satu kalimat yang sangat bagus yang saya juga diberkati melalui kata-kata ini. Mungkin saudara dan saya hari ini mengalami kegagalan, tetapi ingat begini, mungkin Tuhan menghancurkan rencana kita supaya rencana kita tidak menghancurkan diri kita. Mungkin Tuhan menggagalkan rencana kita hari ini supaya apa? Supaya rencana itu tidak menggagalkan kehidupan kita. Amin saudara. Maka untuk mengatasi kegalauan yang kedua adalah kita percaya pada rencana Tuhan. Rencana jangka panjang saudara. Jadi hari ini kalau kita melihat kok hidupku masih gini-gini aja, jangan takut, jangan menyerah. Kalau hari ini mungkin kita gagal, kita percaya rencana Tuhan untuk masa depan kita, rencana yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, cara untuk mengatasi kegalauan adalah, nah ini yang utama kembali. Boleh ditampilkan? Percayalah akan campur tangan Allah. Amin. Nah saudara, kita baca ayatnya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara, ini bukan sebuah kebetulan, saya percaya. Saya lagi pakai baju dikasih nih, Yeremia. Di belakangnya ada ayatnya 29 ayat 11. Wah, ini bukan kebetulan. Artinya janji Tuhan tentang masa depan ini ada untuk saya dan saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Jadi yang ketiga, untuk mengatasi kegalauan dari apapun itu. Kegalauan dari yang tadi ya sudah kita sebutkan sama-sama. Masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, pengharapan itu seperti jangkar saudara. Ketika ada kapal besar yang punya jangkar, kalau dia sedang berlabuh gitu ya di pelabuhan, jangkar itu diturunkan. Nah, laut itu kan tetap bergoncang, badai juga bisa tetap datang, gelombang yang besar tetap bisa datang, tetapi kapal itu bisa tetap di tempatnya, diam di tempatnya, tetap teguh di situ, tetap bisa bertahan melewati badai. Karena apa? Karena ada jangkar yang nurun di bawah, yang nusuk di bawah, yang membuat dia tetap bertahan. Begitu juga dengan kehidupan kita saudara. Kita seperti kapal yang mungkin kita perlu berhenti sejenak. Pengharapan di dalam Kristus itu seperti jangkar tadi. Masalah boleh datang saudara, badai pencobaan hidup boleh datang, tapi dengan harapan, dengan jangkar yang kuat tadi, kita tidak akan digoyahkan. Amin saudara. Maka hari ini kita kembali ingat bersama-sama. Boleh di slide terakhirnya, next. Jadi cara mengatasi kegalauan adalah, kalau kita simpulkan, galau akan hilang kalau kita percaya galau yang artinya God always listening and always understanding. Tuhan selalu mendengarkan dan selalu mengerti. Tuhan selalu mengerti dan Tuhan selalu peduli akan kehidupan kita. Maka hari ini saudara, malam hari ini, apapun kegalauan yang kita sedang rasakan, mari ingat kembali, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang mau mengerti kita, ada Tuhan yang peduli akan kehidupan kita.